Saya Devi dan saya Mimin. Kembali lagi bersama kami di Halo SMK Podcast. Pling. Halo, selamat siang sobat. Lama nggak berjumpa nih. Iya, pasti kalian rindu ya. Nah, kemarin kan kita sudah kedatangan narsum dari semua jurusan ya. Dari apa saja Mbak Mimin? Dari sudah BDP, sudah AKL, sudah PKM, sudah. Terus yang teknik nih sudah MM, sudah. Terus apalagi Mbak Mimin? TKR sama TBSM. Nah, yang kurang ini apa ya Mbak Mimin ya? T apa? Ayo, tempe. Enggak. Apa Mbak Mimin? TKJ. Ya, nah kali ini kita akan kedatangan narasumber dari Kakomli TKJ. Penasaran kan apa itu TKJ? Biar nggak lama-lama kayak bener Mbak Mimin. Belum memasuki video yang selanjutnya, bagi kalian yang belum subscribe, cepetan subscribe nih ya. Jangan lupa like juga. Ya, komen juga, share, dan aktifkan notifikasi kalian. Nah, biar nggak lama-lama lagi dan biar kalian nggak kepo apa itu TKJ, mari kita panggil narasumbernya. Ini dia Kakomli TKJ. Halo. Nah, halo, waalaikumsalam. Boleh dulu nggak? Boleh Pak, boleh. Alhamdulillah. Halo Bapak. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Siang kan Mimin sekarang? Siang atau sore? Siang. Iya. Gimana nih Mimin? Bapak kan dari jurusan. Bentar. Belum perkenalan dulu ya. Sampai lupa. Iya. Perkenalan dulu Pak. Sama sobat-sobat yang ada di rumah kan belum kenal nih. Gitu ya? Iya Wajib. dong. Wajib. Sunnah. Kok sunnah? Oke ya. Doain. Langsung saja. Nama saya Teddy Sultoni. Alhamdulillah diberi kepercayaan sekolah sebagai kepala jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jaringan. Jenengan jadi Kakomli TKJ itu sejak kapan Pak? Untuk mengajar sendiri ya sebelumnya Iya. ya. Untuk saya mengajar di sekolah sini itu sejak tahun 2012. 2012. Sudah lama ya Pak Sudah ya? lama, tapi diberi kepercayaan untuk menunggangi TKJ, menjadi apa namanya pengolah ya istilahnya itu sejak tahun kalau nggak salah 2019. 2019 gitu ya Pak ya? Jadi kalau dihitung kurang lebih 4 tahun. Sudah 4 tahun jadi Kakomli ya Pak ya? Iya. Bapak ini dari mana sih? Alamat asli KTP atau alamat? Aduh, Ini ada 2 alamat loh. ada 2 alamat Iya. Pak. Kalau alamat KTP Iya. ini saya dari desa Kawistologi. Kawistologi. Tahu Min Kawistologi Min? Tahu nggak? Tahu. Mungkin nggak tahu. Iya, Kira-kira iya. kok nggak tahu gitu. Terus Pak? Iya. Terus alamat yang kedua ini alamat domisili sekarang. Ya. Domisili. Sekarang saya tinggal di Banjarmadu. Oh, Banjarmadu Pak. Iya. Iya, mampir ya. Iya, Kalau- bisa mampir. kalau Sebelah sana- desa ya Min? Iya, tetangga desa. Iya. Tetangga desa. Geger. Oh, geger. Setiap hari Iya, mesti iya. ketemu ya. Tadi kan Bapak kan jadi Kakomli TKJ ya Pak Iya. ya? TKJ itu apa sih Pak? TKJ itu Teknik Komputer dan Jaringan, Iya. yaitu singkatannya. Nah, sebenarnya jurusan TKJ itu merupakan pecahan atau bagian dari Teknik Informatika. Teknik Iya, Informatika. Teknik Informatika itu kalau di perkuliahan itu jurusan apa ya? Jurusan di sana kalian bisa melakukan ya sama multimedia ada, kemudian diajari itu, Iya. kemudian tentang jaringan ada, pemrograman ada. Iya. Nah, itu kalau teknik informatika. Tapi kalau di lingkungan SMK itu kan dipecah kurang Iya. lebih menjadi 3 tadi. Kayak matematika ya Mi ya dipecah. Betul ya. Iya, ya dibagi. Terus Pak di TKJ itu
diajarin apa aja sih? Kalau di TKJ dari kurikulum yang dikeluarkan Kemendikbud, mulai kelas 1 kalian sudah diajari tentang pengenalan perangkat keras. Perangkat keras. Kalau komputer sama tahu komputer kan mungkin Iya, Pak. bentuknya kotak itu ya. Iya. Nah, padahal kalau saman bongkar di dalamnya itu ada apa saja. Nah, itu sama dikasih tahu. Iya. Terus nomor 2 sama nanti dikasih tahu gimana caranya melakukan pemasangan atau merakit istilahnya. Merakit. Setelah tahu komponen-komponen sama nanti diajari ini dipasang di sini, ini dipasang di sini sampai nanti betul-betul komputer itu nyala. Jadi, Itu kalau kelas 1. kelas 1. Iya. Terus ada lagi selain itu di kelas 1 sama juga nanti dikasih tahu tentang teori bagaimana membangun jaringan. Membangun jaringan gimana, Pak? Nah, jaringan apa di sini? Setahu membangun rumah tangga. Jadi jaringan di sini adalah jaringan komputer. Jadi komputer satu dengan komputer yang satunya itu bagaimana bisa saling terkoneksi, bisa saling berkomunikasi. Kalau sama mau memindah data, biasanya kan pakai apa? Pakai kabel, Pak. Memindah data. Iya, memindah data itu pakai flash disk kan. Iya. Nah, kalau datamu kecil sih enak, pakai flash disk colok sini, colok sana beres. Iya. Tapi gimana kalau datanya besar? Pakai apa, Pak? Nah, makanya itu pada dasarnya nanti kelas 1 sudah dikenalkan atau diajarkan bagaimana sama antara komputer ini dengan komputer satunya itu bisa saling terkoneksi gitu ya, gitu. Pak, ya? Akhirnya nanti Saman bisa jadi kalau kita pengen mindah data itu nggak perlu lagi flash disk, cukup nanti di sana di sharing kita ambil dari bisa sini. ya, Pak, ya? Bisa Besok langsung belajar sama Pak Teddy. kayak gitu. Iya. Terus di kelas 2-nya ini lebih spesifik ke jurusan. Ke jurusan. Iya, kalau tadi di kelas 1 kan dasarnya. Iya. Nah, dasar-dasarnya kita dikenalkan. Nanti kelas 2-nya itu sudah spesifik. Spesifiknya apa? Di sini ada pembahasan, pokok pembahasan. Kalau saya mengamati itu ada 3 pokok pembahasan penting ya. Yang pertama di situ ada jaringan WiFi. Jaringan WiFi, ya. Mesti kenal tau WiFi? Ya kenal, Pak. Mesti menggunakan setiap hari ya. Iya. Jadi jaringan WiFi, gimana sama untuk membangun jaringan WiFi itu seperti apa? Terus nanti membangun keamanannya seperti apa? Terus nanti pengembangannya seperti apa? Itu nanti diajar di situ. Oh, lebih diajar spesifiknya Iya, di lebih kelas 2 ya, spesifik. Pak ya? Iya, lebih spesifik dari materi kelas 1 tadi. Terus kalau sama pengen pemrograman misalnya, di situ juga ada. Tapi pemrogramannya tidak spesifik. Lebih spesifiknya lagi nanti di pembuatan sistem database. Sistem Itu database. juga materi kelas 2. Nah, seperti gitu apa? ya. Tahu nggak database itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Database itu istilahnya adalah tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Tapi skalanya agak besar. Oh, Nah, gitu ya. Jadi Pak, ya? data-data yang dari mana? Dari tempat satu atau komputer yang lain itu dimasukkan dalam satu tempat. Oh. Nah, di situ nanti komputer yang lain menggunakan tempat itu untuk menyimpan, komputer lain juga menggunakan tempat itu untuk mengambil datanya. Itu namanya aplikasi database. aplikasi atau apa, Pak? Bukan. Apa? Di sini memang apa ya? Tempat yang disediakan. Oh, tempat yang disediakan. Bukannya aplikasi. Gitu. Iya. Jadi beda ya, Pak ya, pembelajaran di kelas 1 sama di kelas 2. Beda. Kalau kelas 1 memang di sini dari kurikulum yang diberikan pemerintah sebenarnya itu di dasar-dasarnya terlebih dahulu, mungkin ya penyesuaian, pengenalan. Nanti di kelas 2 dan kelas 3 itu lebih spesifik terkait kejuruan yang ada. Oh, iya, Pak ya. Kayak gitu. Biasanya kan kelas 2 kan dikenal magang ya, Pak ya. Iya. Kita magang. Nah, biasanya anak TKJ itu magangnya di mana, Pak? Jelas di sini kita coba untuk tempatkan sesuai dengan kurikulum ya, sesuai dengan kurikulum yang sudah diberikan pemerintah. Kenapa? Karena memang harus ada sinkronisasi, keselarasan antara materi dengan prakteknya gitu loh. Nah, karena di sini ada materi dasar tadi diajari ngerakit, diajari install, makanya kita yang pasti di tempat servis komputer. Iya. Nah, servis komputer atau laptop gitu ya. Jadi di situ anak-anak setelah dapat materinya,
kemudian kita tempatkan di tempat magang yang sesuai, nanti bisa mengimplementasikan keilmuan yang gitu yang ya. didapatnya. Terus- Sehingga tahu nanti oh betul kan. Oh, biasanya magang itu ngapain aja Pak ke TKJ itu? Iya. Kalau di tempat servis komputer ya, yang Iya. mana di sini kalau kita paling jauh tuh di Surabaya. Surabaya. Kalau dulu di High Tech Mall, tapi selama pandemi ini kan kita nggak berani untuk jauh-jauh ya. Iya. Jadi kita memproteksi untuk anak-anak kita juga, kita proteksi sehingga yang dekat-dekat sini. Kalau TKJ itu di Lamongan, Di Lamongan. kemudian di Gresik biasanya juga ada, kemudian di Tuban juga ada. Kalau di Lamongan sendiri itu selain toko atau servis komputer itu juga kita tempatkan di provider. Provider itu apa Pak? Provider itu jasa layanan internet itu. Oh. Penyedia layanan jasa internet. Iya, Itu iya. provider. Nah, provider ini kan sekarang banyak sekali. Nah, ini ya kita juga merasa terbantu sebenarnya ya. Jadi tahu betul kalau tadi kita singgung kurikulum ada belajar jaringan internet, Iya. kita buat wifi ya. Kita pendalaman tentang wifi, kita terjunkan juga ke provider itu. Jadi ada dua tujuan. Yang pertama tadi kita magangkan di toko servis komputer, dan yang satunya di provider internet tadi. Iya, Iya. Pak ya. Kan kelas 2 kan tadi kan langsung terjun ke lapangan ya Pak ya. Ah. Terus kelas 1 itu biasanya prakteknya itu ngapain Pak? Kalau prakteknya di kelas 1 itu biasanya kita pengenalan alat dulu. Pengenalan alat. Pengenalan, iya. Kalau masalah praktek itu masih nanti biasanya adanya di semester 2 Semester biasanya. 2. Setelah kita kenalkan, habis itu di semester 2-nya kita baru nanti ada anak-anak disuruh untuk rakit, disuruh untuk Ngerakit. install kayak gitu. Pak, tadi kan servis ya, servis komputer. Itu tuh anak TKJ itu cuma bisa servis komputer apa bisa yang lain? Maksudnya servis apa aja gitu? Kalau servis ya di situ ya berhubungan dengan komputer, berarti ya ada servis komputer, laptop, kemudian printer. Iya, Nah, yang printer. berkaitan dengan komputer pokoknya. Dengan komputer, Iya. iya. Terus servis jaringan juga bisa. Jaringan Karena juga memang bisa ya, basicnya Pak, di ya. situ, iya. Jadi anak TKJ itu berarti bisa masang wifi sendiri ya Pak ya? Wah, jelas bisa. Iya, enak berarti. Enak dong. Iya. Jadi bagi kalian sobat, kalau kalian masuk di jurusan TKJ besok bisa masang wifi sendiri, gak perlu, gak perlu apa namanya itu mendatangkan orang masang wifi ya. Jadi enak ya Min ya. Bisa. Pak, ngomong-ngomong tentang wifi nih, boleh nggak kasih bocoran gimana caranya Iya. Saya Mau. ya Pak ya. Mau dong Pak kan, biar irit paketan gitu kalau nonton YouTube atau gimana. Kalau bobol itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Iya, kan sama halnya mencuri. Nggak boleh Min. Tapi kalau bobolnya itu digunakan hanya untuk belajar, istilahnya di situ adalah kita menghacking ya, istilahnya hacking, orangnya dikenal dengan hacker kan gitu. Iya. Nah, ini sebelum kita masalah bobol itu ya saya sampaikan dulu. Rata-rata anak-anak tertarik di TKJ itu kan, pengennya itu, pengen iso bobol. Nah, gitu Iya, memang. iya, Pak, ya. Saya tanya beberapa siswa TKJ khususnya itu, sama kenapa kok ambil TKJ? Pengen bisa ngehack Pak. Lucu ya, sama ya Min ya. Iya, karena memang apa? Prinsipnya memang kayak gitu. Gitu Ya, ya. iya. Karena orang TKJ juga kan yang diajarkan itu berhubungan dengan logika gitu loh. Makanya memang tidak lepas dari itu. Karena kalau kita mau bobol masalah wifi misalnya, itu kan harus tahu logikanya dulu. Nah, gitu loh. Nah, tapi sekarang itu ada enaknya juga untuk bobol wifi. Enaknya apa, Pak? Tanpa Saman harus bangun logika untuk bisa membobol. Iya. Itu sudah ada aplikasi banyak di Play Store, itu banyak. Kalau Saman mau mencoba bisa sebenarnya. Cuma nggak semuanya bisa terbobol. Terkecuali kalau Saman mau atau bisa mendalami materi TKJ misalnya, atau materi terkait itu, maka Saman bisa lebih spesifik untuk bobol. Iya. Nggak hanya bobol itu. Bobol apa Pak? Apa, Pak? Ya, perbankan pun bisa sih. Oh, aduh.
Iya. Gitu ya Pak ya. Ya cuma ya nggak semua orang Iya, loh. iya, Ya. Pak, ya. Makanya kalau kita sebagai orang TI istilahnya teknik informatika tadi, Iya. itu ya harus pandai-pandai ini menjaga diri aja. Kalau bisa seperti itu ya jangan digunakan untuk hal yang tidak baik gitu. Iya Pak ya. Gitu Iya. ya, tadi kan dengan bilang harus pelajari materi-materinya dulu ya Pak Iya. ya. Terus di TKJ itu materi apa saja Pak yang jenengan biasanya ulang di TKJ gitu? Iya, kalau saya sendiri itu kalau kelas 1 ada ya teman guru yang mengajar khusus di Iya. kelas 1. Kalau saya itu mengajarnya di kelas 2 sama kelas 3. Oh gitu. Iya, nah materi yang kebetulan saya ajar itu salah satunya ya masalah wireless. Jaringan internet itu tadi. Iya. Kemudian ada di materi administrasi sistem jaringan. Oh ada administrasinya juga Pak? Iya. Administrasi tadi itu yang kita buat database tadi. Iya. Nah itu kan administrasi data, bagaimana data bisa terkumpul kemudian tadi bisa diambil di komputer-komputer yang lain. Itu gitu ya Pak ya. administrasi sistem jaringan. Ya Min, mau tanya apa lagi nih Min? Nih Pak, ngomong-ngomong, Ah, kok anak TKJ itu banyak banget gitu ya? Iya ya Pak ya, aku Bisa lihat banyak sampai gitu. 2 kelas gitu. Iya, alhamdulillah sejak berdiri dulu. Nah ini saya ngomong sejarah dulu. Iya ya Pak ya, biar tahu Nah. sejarahnya TKJ itu gimana. Sejarahnya TKJ dulu itu ya memang pertama kali ada itu di tahun berapa dulu ya? Kalau nggak salah 2015. Oh 2015. Sejak 2015 itu merupakan jurusan ketiga di sekolah kita, sekolah SMKN 1 Karanganyar ini. Nah tahun 2015 itu ya kebetulan di bidang teknologi itu mulai bertumbuh, gitu loh. Nah di situ minatnya pun kalau dulu, nah kebetulan dulu saya juga alumni sini. Oh alumni sini Kak. Iya. Dan kebetulan juga saya alumni TKJ. Oh alumni TKJ, sekarang bilang di TKJ ya Min ya. Nah itu dulu teman saya sekitar 20 atau 30-an. Oh, sudah banyak ya. Sudah banyak ya Pak Kalau ya. dulu segitu sudah banyak. Iya. Terus 2 generasi itu masih satu lokal, 3 generasi satu lokal, habis itu tambah 2. Tambah dua. Alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan di 2 rombel untuk tiap angkatannya. Jadi banyak ya Pak ya, Ya minat di TKJ mungkin ya. kenapa sih kok terus dominan ya banyak anak TKJ ambil TKJ itu ya? Kenapa? Iya. Ya karena memang perkembangan teknologi mungkin ya, kita rasa perkembangan teknologi yang tiap tahun itu semakin berkembang, sehingga kebutuhan pengetahuan tentang teknologi itu mungkin itu yang mendorong mereka untuk bisa. Terus di sisi lain ya mungkin keinginan mereka atau cita-cita mereka pengen bisa seperti yang kita bahas tadi apa? Iya Pak ya. Bisa iso Bobol wifi. Nah, itu sebenarnya dasar ya mereka untuk ambil jurusan. Sebagiannya saya tanya-tanya kayak gitu. Gitu ya Iya. Pak ya. Min, mau tanya apa lagi Min? Katanya Pak ya, aduh bingung. Iya, soalnya saya nggak paham TKJ ya. TKJ itu, Iya. aduh. TKJ itu apa ya? Iya TKJ itu tadi teknik komputer dan jaringan. Terus, Jadi kayak gitu. iya Pak ya. Terus biasanya ya anak TKJ itu kalau lulus itu bisa jadi apa Pak? TKJ kalau kita mau mandiri sebenarnya pasarnya juga besar sekali sih. Paling tidak kalau kita satu lingkungan aja. Iya, Kalau iya. kita bisa servis komputer gitu aja ya, atau kita bisa nginstal laptop, install komputer atau memperbaiki printer misalnya. Nah, itu kalau kita mau membuka di lingkungan sekitar kita, itu juga prospek masih. Gitu. Iya. Apalagi kalau kita mau mengembangkan potensi nggak hanya di komputer, bahasa komputer, kita mau merambah ke handphone misalnya. Karena handphone dengan komputer kan hampir sama, tinggal pemahaman atau kita belajarnya sedikit saja nanti di situ. Iya. Gitu loh. Kalau kita bicara di lingkungan sekitar saja, ada 5 yang bisa kita servis lah atau kita install. Di situ kan sudah mending, lumayan. Sekali servis 50.000. Iya. Misalnya. Berarti Lumayan juga ya, Min, ya. bisa nyervis HP gitu ya Mas? Kalau nyervis HP bisa. Sekarang gampang, masalah nyervis HP kan hampir mudah, cara installnya pun hampir sama. Oh gitu ya Pak ya. Tapi kalau anak TKJ buat aplikasi gitu bisa tak Pak?
Ya bisa toh. Bisa. Jelas bisa. Iya. TKJ itu kan materinya sangat kompleks. Selain sama diajari masalah bab TKJ-nya sendiri atau berhubungan dengan jaringan atau komputernya, sama di situ juga diajari pembuatan program web. Namanya web design di situ. Ada materi sendiri tentang web design. Oh, gitu ya, Pak. Nah, sekarang aplikasi rata-rata itu berbasis web. Oh. Kalau sampean daftar sekolah atau kuliah, itu juga aplikasi. Oh. Nah, basisnya apa? Basisnya website. Karena sama bisa buka di Mozilla atau di Chrome, kan gitu toh? Iya. Terus Pak, sama bisa buka di HP. Atau juga pakai bisa. sistem Android itu. Itu karena dia basisnya sudah website. Rata-rata sekarang program aplikasi itu sudah berbasis website kayak gitu. Nah, kita di TKJ juga ada materi website itu. Jadi lengkap ya, Pak ya. Lengkap. Kalau mau mengembangkan potensi diri di TKJ, insya Allah semuanya ada. Mimin mau pindah ke TKJ, Mimin. Terus TKJ itu bisa buat apa lagi, Pak? Anak TKJ. Apalagi ya? Kalau website tadi sudah, kalau bangun jaringan sudah pasti bisa. Gitu ya. Kalau mau buat database penyimpanan untuk website tadi atau di lokal bisa. Terus apa lagi ya, Pak? Banyak mungkin ya, Pak ya. Aplikasi Android bisa. Ngoding, Pak? Nah itu. Bisa. Tapi sulit nggak sih, Pak? Kayak coding gitu, Pak? Sulit tidaknya itu kan ya tergantung minat kita juga. Kalau kita serius. Yang awalnya itu mungkin masih nol putul istilah Wong Jawa ya. Kalau kita mau mendalami dengan serius, apa sih yang nggak mungkin? Iya Pak ya. Gitu loh. Tinggal kitanya aja. Tapi kalau ngoding itu tujuannya itu apa gitu Pak ya? Nah, coding tujuannya apa? Coding ya kita membuat sistem loh atau membuat aplikasi tadi. Gitu. Iya. Kalau kita mau membuat aplikasi tertentu, maka kita harus memasukkan coding. Lah, coding itu kan bahasanya mesin. Iya, bahasanya mesin, Pak. Karena apa? Karena kalau kita bicara dengan komputer itu kan nggak bisa manggil, komputer, terus dia jalan kan nggak bisa. Iya nggak, Pak. Nah, makanya kalau kita mau nyalakan saja kita tombol power. Iya. Nah, tombol power itu kalau kita nggak ada perintahnya atau codingnya, maka tombol power itu kan nggak ada fungsinya. Jadi ada itu bahasanya khusus gitu, Pak? Iya, bahasa khusus. Karena apa? Komputer sendiri itu nggak kenal bahasa. Kalau kita kenal A, B, C, D, E atau huruf abjad, di situ nggak kenal. Kenalnya apa? Hanya angka 0 dan 1. Kok 0 dan 1 itu gimana, Pak? 0 dan 1 itu apa? Itu bahasanya mereka, yaitu bahasa kita kenal bahasa biner. Bahasa biner. Iya. Jadi apapun bentuknya, kalau kita apapun bentuknya yang pengen kita komunikasikan dengan komputer, atau kita mau membuat sistem aplikasi misalnya untuk dijalankan di komputer, ya kita harus mengkonversi dulu bahasa A, B, C tadi ke dalam bahasanya itu tadi komputer 01 itu tadi. 01 kayak matematika aja ya, ada 0. Pusing ya. Iya. Kayaknya sih pusing, tapi nanti kalau kita sudah berkecimpung di situ sih di luar kepala. Gitu. Pak, di TKJ itu diajari bisnis juga nggak sih? Kalau bisnis ya jelas. Ya. Semua jurusan mungkin ya diajarkan tentang bisnis. Karena itu memang basis kita di sekolah kejuruan. Kalau kejuruan itu kalau setelah lulus itu ngapain? Paling tidak minimal kita membekali anak untuk bisa wirausaha. Iya. Jadi kalau kita punya basic, Pak, ya, kita punya basic. Oh, saya minimal bisa nginstal. Sama keluar TKJ misalnya. Kalau sama punya basic minimal, iso nginstal saja. Sama di situ kan sudah dapat nanti duit. Kok bisa dapat duit itu gimana, Pak? Misalnya gini. Sampean bisa nginstal ya. Terus ada temenmu yang laptopnya rusak. Yang sistemnya rusak ya. Gitu. Windowsnya rusak loh. Nah, terus sampean boleh tak install ya, Mbak? Sini saya install. Nah, kalau sampean bawa ke tukang servis mungkin masih ratusan ribu. Iya, Pak. Tapi kalau nanti sampean dengan temenmu, wis gue tak install dhewe. Iya. 50.000 enggak apa-apa. Lumayan ya, 50.000. Itu salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi kalau kita mau mengembangkan lagi, bisnisnya sangat besar sekarang. Iya.
Malah sekarang bisnisnya merambah apa ya, di jaringan sendiri tuh, lingkungan sekitar kita sudah banyak jaringan-jaringan. Kita kenal istilah provider tadi itu loh. Iya. Nah, bisa masuk situ, itu bisnis juga. Bisnis juga, Pak. Nah, misalnya gini, desamu sinyalnya, misalnya apa, provider kartu jaringan, kartu itu. Iya. Banyak nggak sinyalnya? Enggak, Pak. Enggak kan? Di kalangannya nggak ada sinyal. Apalagi nggak ada, malah itu bisnis yang menjanjikan. Menjanjikan. Nah, misalnya apa? Saman pasang wifi. Iya. Terus nanti di rumahmu Saman kasih wifi koin misalnya. Pernah dengar nggak wifi koin? Nggak pernah, Pak. Baru dengar kali ini. Wifi koin itu apa, Pak? Wifi koin itu sebenarnya sudah lama sekali. Cuma kita baru kenal ya, baru dengar. Wifi koin misalnya, Saman kan nyambung wifi misalnya ya. Iya. Terus Saman di tetangga merasa kesulitan sinyal. Nah, Saman belikan alat namanya wifi koin tadi. Nanti tetanggamu masukkan koin 1000 untuk bisa connect jaringan wifi kamu. Itu juga bisnis. Oh iya juga ya, Pak. Pernah lihat nggak di tayangan-tayangan atau di lingkungan sekitar kita? Belum ya? Belum. Kalau wifi voucher? Wifi voucher apa lagi, Pak? Voucher aku. Oh, tahu. Voucher apa, Min? Aku nggak tahu, Min. Ya dikasih ke voucher gitu. Iya, sama. Kalau di sekolah kita kan ada jaringan di zona SMK gitu ya. Itu kan ada passwordnya. Nah, Saman beli vouchernya. Nanti 2 jam berapa ribu. Lah, itu bisa dikembangkan di desa kamu yang katanya low sinyal tadi. Iya, aduh. Nah, itu juga bisnisnya TKJ bisa masuk ke situ. Iya, Pak. Ayo, Min, apa lagi, Min? Apa lagi ya? Apalagi nih, Pak ya. Pesan Bapak untuk siswa, untuk anak TKJ, terus untuk calon siswa baru yang mau masuk ke TKJ dan sama alumni yang mau lulus gitu. Banyak ya. Iya. Langsung jadi satu rangkaian ini. Mas ingat atau enggak nanti? Iya, ingat, Pak, ingat. Iya. Pesannya untuk siswa-siswi terlebih dahulu ya. Ya. Yang pasti untuk siswa-siswi jurusan TKJ khususnya dalami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, kenapa? Materi-materi terkait apa namanya? Materi-materi terkait apa, Pak? Terkait apa? Produktif TKJ sendiri, produktif ya. TKJ materi sendiri. produktif sendiri itu mungkin nggak bisa 100% disampaikan guru. Iya. Kenapa? Karena perkembangannya yang sangat luar biasa tadi. Iya, Makanya apa? Pesan saya untuk anak-anak sendiri untuk lebih aktif dalam menggali informasi dan mencari sumber informasi atau keilmuan di luar selain Bapak Ibu Dewan Guru. Iya. Itu yang terpenting. Nah, nanti kalau sudah dapat itu, bisa nanti didiskusikan atau dikonsultasikan dengan Bapak Ibu Dewan Guru terkait yang dipelajari. Ya, ini untuk mengembangkan keilmuan. Kalau hanya mengandalkan guru yang menyampaikan terus pengawasan guru saja, ya nanti sama sekolah juga istilahnya ya nggak dapat apa-apa. Karena keilmuan teknologi itu tiap detik bahkan ya itu selalu berkembang. Gitu. Iya. Dan untuk apa? Calon siswa-siswi baru, kalau kalian menghendaki masuk TKJ itu sudah pilihan yang tepat. Ya. Kenapa? Karena kita berhubungan erat dengan dunia IT saat ini. Ya, yang mana prospek dari dunia IT itu tiap tahun semakin berkembang. Iya. Gitu. Dan kalau kita pembahasannya tadi di database itu masih sangat jarang. Kalau kita bisa lebih spesifik itu mempelajari itu, kemudian keilmuannya kita dapat, itu juga pangsa kerjanya atau pasarnya sangat luar biasa. Apalagi pengembangan web juga, web design, ya. Nah, web desainnya ini juga sama. Kalau kita bisa punya tim proyek misalnya, ya, punya tim untuk mengembangkan aplikasi web tadi, ini juga prospeknya luar biasa karena transformasi saat ini dari era manual menjadi digital itu sangat-sangat kencang saat ini, gitu loh. Jadi prospeknya luar biasa. Gitu. Iya. Nah ini ya untuk apa?
calon siswa baru yang mau masuk ke TKJ. Terus Pak yang terakhir. Terus yang terakhir untuk siswa-siswi yang mau lulus. Yang mau lulus ya. Untuk yang mau lulus yang pasti jangan lupa dengan sekolah. Jangan lupa dengan sekolah. Iya. Apapun kondisinya, sekalian pernah belajar di sekolah ini. Iya. Dan apapun kondisinya, Saman juga pernah diajar oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Iya, Pak ya. Jadi tetap jaga silaturahmi, karena itu juga nanti menjadi sumber kekuatan Saman untuk bisa menghadap kehidupan di masyarakat. Jadi jangan lupakan sekolah ya Pak. Iya. Dan Ibu Bapak Jadi Guru. apapun sampean ataupun ya mohon maaf ini kalau misalnya sampai enggak jadi misalnya jadi enggak ya mungkin ya iya, enggak mungkin, Pak. Semuanya pasti jadi apapun nanti sama kedudukannya tetap ingat sekolah itu kunci ya, gitu ya Pak iya. ya. Oh ya, kalian kan tadi kan sudah mampir pastinya di Instagram SMK Nusa dan pastinya ada Q&A ya Min ya. Iya. Dan pasti kalian mau tanya apa sih seputar tentang TKJ itu ya. Ini Pak, ada yang kita kan buat Q&A seputar tentang TKJ lah. Itu ada yang tanya Pak gini. Bentar. Ini Pak, dari Habib.Alfatir. Perbedaan internet dan intranet itu apa Pak? Oh. Perbedaan intranet dengan internet. Yang pasti di situ cakupannya. Cakupannya. Ya. Itu keduanya adalah jaringan ya, jaringan yang kalau intranet itu ruang lingkupnya berada di suatu kawasan atau lingkungan. Kalau internet cakupannya luas sekali. Oh. Bisa itu. satu dunia itu internet. Satu dunia, ya. Terus ada lagi, ayo Min. Yang kedua dari Anissa Tla. Anissa apa ini? Kalau masuk jurusan TKJ, kira-kira kuliahnya di mana? Kuliahnya di mana? Yeah. Banyak ya. Kalau di situ ada jurusan teknik informatika, Saman bisa masuk situ dimanapun baik itu swasta maupun negeri, silakan. Apalagi kalau punya basic yang mumpuni ya, basic yang ini penguasaan materi yang luar biasa. Saman bisa di sekolah di PENS misalnya itu juga bisa ya Pak bisa. Ya pokoknya yang ada jurusan teknik informatika bisa ya Pak ya. Bisa masuk situ. Terus Pak ada juga dari ad.t_sn. Perbedaan kabel listrik dan LAN kan sama-sama tembaga dalamnya. Iya. Ini gimana ini? Ya, pokoknya tanya gitu Pak, perbedaan kabel listrik dan LAN kan sama-sama tembaga. Apa ini maksudnya? Iya. Kalau ya kabel LAN sama kabel listrik itu kan sama. Kalau dari kata kabel kan sama. Terus bahannya tembaga juga sama. Tapi di sini mungkin dari fungsi ya. Yang pertama kita spesifiknya fungsinya. Kalau fungsinya kabel listrik kan jelas untuk listrik kan. Kalau kabel LAN itu kan khusus untuk jaringan. Terus nomor 2-nya dari segi ukuran. Dari segi ukuran juga beda Pak. Ukuran jelas beda. Kalau kabel tembaga, kabel listrik itu ukurannya kan agak besar. Iya. Kalau nggak salah 1, berapa mili gitu ya. Tapi kalau di situ di kabel LAN itu lebih kecil. Ya. Terus bahannya mungkin ya dari segi bahan mungkin ya tembaganya di situ agak sedikit berbeda. Walaupun kalau kita belum pernah mencoba juga sih. Kalau kita coba kabel listrik digunakan untuk jaringan misalnya jaringan internet atau jaringan komputer ya itu mungkin bisa. Cuma ya dari segi harga kan juga beda. Gitu kan mahal. Tapi kan kalau sudah ada kegunaannya masing-masing kan kita pakai yang spesifiknya masing-masing gitu. Ya. Terus ada lagi Pak nih dari YR Meja. Ada nggak sih ilmu yang ada di TKJ yang bisa mencegah gaptek? Ilmu di TKJ yang jelas. Bisa mencegah gaptek. Kalau Saman sudah masuk TKJ, insya ya nggak bakalan gaptek. Iya Pak ya. Memang kita masuk TKJ itu tujuannya untuk mempelajari komputer, mempelajari teknologi kok. Nah kalau sudah masuk situ jadi
nggak gaptek lagi ya, sudah tahu ya perkembangan teknologi. Terus ini ada lagi Min, apa nih Min? Dari Haira, kenapa TKJ identik dengan biru? Kenapa TKJ sebenarnya bukan identik ya? Iya. Itu hanya untuk apa? Identitas saja. Oh, identitas. Ya sama seperti jurusannya lain. Kenapa kok seragamnya gini misalnya ya? Iya. Kenapa kok seragamnya gini ya? Kita hanya identitas saja. Gitu ya Pak ya. Iya. Terus nih Pak, ada yang terakhir dari Peti_Ekoprint. Apa bedanya komputer sama PC? Komputer sama PC. Sama, nggak ada bedanya Pak. Komputer itu ya singkatan sebenarnya. PC itu personal komputer. Oh gitu. Saya juga baru tahu. PC itu ya personal komputer ya PC itu. Oh gitu ya. Jadi kalian kalau nggak tahu apa, jadi komputer itu sama PC gitu ya Pak ya? Sama. Cuma kalau laptop mungkin beda. Iya, kan tahu sendiri. Kalau komputer itu istilahnya bekerjanya harus di satu tempat karena butuh listrik, butuh ini. Tapi kalau laptop, nah di situ kan komputer jinjing, sama-sama komputer tapi bisa dijinjing atau bisa dibawa kemana-mana. Lebih fleksibel. Ya, itu tadi Pak Q&A dari Instagram. Dan itu tadi sobat perbincangan kita dengan Pak Teddy seputar tentang TKJ. Terima kasih Pak Teddy sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan ini juga nanti menambah pengetahuan ya untuk calon adik-adik siswa baru. Siswa baru. Yang pasti kan untuk menentukan atau memilih jurusan itu kan kita harus didasari kepahaman dulu. Makanya semoga apa yang saya sampaikan ini ada pemahaman sekilas tentang TKJ dan menambah nanti yang sudah beritikat untuk daftar jurusan TKJ itu lebih yakin dan mantap. Kemudian kalau sudah yakin dan mantap, nanti di dalam TKJ bisa lebih serius lagi untuk mengembangkan keilmuan yang disampaikan. Jadi kan tadi kan sudah berbicara tentang seputar TKJ sampai cara bobol wifi ya. Gimana dia. Oh iya, kami ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, terus apa lagi Min? Like, comment, and share terus ya semua. Jangan lupa mampir di sosial media kami di YouTube Nusaka, terus di Instagram ada juga smk.nusa, dan terakhir ada juga TikTok Min. Kan pastinya kalian punya TikTok semua kan ya Min ya, TikTokers. TikToknya itu juga sama dengan IG smk.nusa. Ya Min ya. Dan itu tadi dari kami, saya Devi dan saya Mimin. Bye bye.